A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mulk, surat ke-67. Ya, surat pertamanya dari juz 27. Juz ke-29, 27. Bagian ketiga nih ya dari pembagian tafsir di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini dibagi-bagi itu ya, pembahasan tafsirnya 1 sampai 5, kemudian 6 sampai yang kedua 6 sampai 11, yang ketiga nih 12 sampai 15. Baru 2 ayat ya, yang ayat ke-12 yaitu innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut, ini yang takut kepada Tuhan mereka, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, padahal Allah itu Tuhan mereka itu gaib. Bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Jadi harus, gitunya wajib takut kepada Allah. Ini akan dapat ini nih menurut ayat ini. Yang takut kepada Allah, ya padahal Allahnya gaib, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya artinya wajib takut kepada Allah dengan dijanjikan ampunan dan pahala yang besar. Nah, kemudian yang ayat ke-13-nya wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzati sudur. Ya hendaklah silahkan kalau mau, mungkin terjemah bebasnya seperti ini ya. Silahkan kalian tetap rahasiakan ucapan kalian atau kalian ungkapkan keluar, diucapkan innahu alimum bidzati sudur, sesungguhnya Dia-nya Allah itu Maha mengetahui. Bidzati sudur itu segala sesuatu yang ada di dalam hati. Yang intinya ayat ini bermakna bahwa tidak ada satupun, tidak ada apapun gitunya yang tersembunyi bagi Allah. Nah, ditambah kemarin di dalam surat Qaf ayat 16 ya, surat Qaf surat ke-50 ayat 16 itu yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah lebih dekat kepada manusia itu ya. Allah yang menciptakan manusia dan Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Ini maknanya ya bahwa Allah lebih tahu, Allah lebih mengenal manusia dibanding dengan manusianya sendiri. Manusia tidak mengenal, tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Manusia tidak tahu siapa dirinya. Yang artinya manusia itu tidak tahu, berarti tidak tahu dirinya, yang artinya manusia tidak tahu itu hidup ini harus apa, harus bagaimana. Manusia tidak tahu. Maka Allah menurunkan tuntunan. Yaitu maknanya ya, manusia itu tidak tahu, tidak mengenal dirinya sendiri. Allah yang lebih tahu, Allah yang tahu persis itu ya, terhadap manusia karena Allah penciptanya. Manusia malah mereka tidak tahu, tidak mengenal dirinya sendiri. Yang ini ke arah ini berartinya kalimat tersebut ya, manusia itu tidak tahu, tidak mengenal dirinya sendiri. Ini arahnya ke manusia jadinya manusia tidak tahu hidup di dunia ini harus apa, harus bagaimana, tidak tahu.
Ya beragamlah gitu kan, akhirnya ya beragamlah manusia itu mengisi hidupnya itu sesuai dengan apa yang dirasa, karena di dalam diri manusia kan hanya ada ininya, maka ya berlakulah atau mengisi hidupnya ini berdasarkan apa yang terasa dan yang terpikir. Nah, dan itu tidak akan pernah benar. Itu tidak akan pernah benar. Maka Allah menunjukkan tuntunan hidayah, bahasa Arabnya ya. Makanya Allah menurunkan tuntunan, pedoman, landasan hidup. Nah, itulah hidup yang benar karena Allah yang tahu. Itu kemarin lahnya yang kemarin sampai ayat tersebut nih ya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizati sudur. Nah, itu kalimat yang keduanya tuh. Ya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, silakan mau kalian tetap rahasiakan, aw ijharu bih atau kalian ungkap, bagi Allah sama saja artinya gitu ya. Innahu alimun bizati sudur, karena Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, ditambah dengan di dalam surat Qaf ya, kenapa demikian itu ya? Kenapa demikian? Karena bagi Allah itu berarti tidak ada apapun, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Itu makna yang saya kiranya yang lebih pentingnya adalah yang barusan di surat Qaf itu, Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Itu maknanya ya. Allah lebih tahu manusia dibandingkan manusianya sendiri. Nah, maknanya ke arah ini, manusia tidak tahu hidup ini di dunia ini harus bagaimana. Allah yang tahu, makanya Allah menunjukkan kepada manusia harus bagaimana hidup di dunia ini. Nah, kalau manusia menurut dirinya sendiri, ya cobalah kita lihat kenyataannya beragamlah. Ada yang ke barat, ke timur, ke mana, beda-beda manusia. Tapi kalau mengikuti tuntunan Allah pasti akan menuju ke satu arah yang sama. Dan itulah arah yang benar, itulah arah yang benar. Yaitu as-siratal mustaqim, yaitu arah yang menuju ke surga. Karena pada hakikatnya, ini sering nih saya katakan, hanya satu yang diinginkan, yang dicari oleh manusia itu adalah bahagia. Tapi dengan pencarian masing-masing, menurut diri masing-masing, nggak akan ketemu. Manusia nggak tahu. Ya, manusia tidak mengenal dirinya, manusia tidak tahu harus berlaku, harus bagaimana itu. Makanya itunya Allah menurunkan tuntunan, pedoman, landasan hidup itu agar manusia itu hidup dengan benar. Nah, itulah demikiannya ulasan sedikitnya yang kemarin sampai ayat ke-13 ya. Ini kalimat ini nih luar biasa nih maknanya ternyata ya. Makna dari innahu alimum bizati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Baru terlintas misalnya, baru terlintas terpikir saja Allah sudah tahu. Kemudian apa yang terlintas, terpikir, terasa itu tetap dipendam di dalam hati, Allah tahu. Dan nah ini juga nih sangat penting nih ya, dari kalimat ini nih ya, ini sangat penting nih. Dari kalimat innahu alimum bizati sudur, artinya Allah mengetahui keadaan itu ya. Allah mengetahui keadaan hati manusia. Nah, kita kaitkan dengan yang ini. Karena apa yang diamalkan oleh manusia itu pasti ada sumbernya, yaitu apa yang ada di dalam hati. Ya, apa yang diamalkan oleh manusia itu pasti ada sumbernya, yaitu apa yang ada di dalam hati. Nah, Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati itu sebetulnya hanya dua. Seperti ini juga al-haq al-hawa, al-haq al-hawa gitulahnya. Kalau al-haq ini yang dari Allah, inilah yang benar. Kalau al-hawa ya itu yang dari dirinya. Ya itu yang dari dirinya, yang dari diri manusia. Nah, itu yang salah.
Karena hidup itu harus mengikuti tuntunan Allah, pedoman dari Allah. Karena kalau mengikuti kemauan sendiri, keinginan sendiri, salah, manusia itu pasti salah langkah. Nah, apa yang ada di dalam hati manusia itu sebetulnya hanya ada dua. Yang dari Allah pasti yang benar, yaitu yang dari Allah, yaitu ajaran Islam gitu ya. Yaitu ajaran Islam. Kalau bukan ajaran Islam itu yang ada di dalam hati, disebutnya yang ditanamkan, ditumbuhkan di dalam hati. Kalau menurut Allah gitu ya, kalau bukan ini, ya bukan ajaran Islam yang ditanamkan, ditumbuhkan di dalam hati, menurut Allah apa yang ada di dalam hati manusia itu adalah penyakit hati, nggak ada yang lain. Dan Allah menetapkan penyakit hati itu sebagai munkaratul qulub. Munkaratul qulub teh kemunkaran, dosa yang dilakukan oleh hati. Tadu apal-apal acan mah pasti aya paingan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa teh. Banyak sekali itunya celah, banyak sekali hal gitu yang menyebabkan manusia berdosa. Hal ini juga nih. Kalau tidak menanamkan ajaran Islam, ya kalau tidak menanamkan Islam di dalam hati, maka yang ada, yang tumbuh, yang tertanam, yang tumbuh di dalam hati itu adalah penyakit hati. Dan masalahnya kan penyakit hati itu selama ada di dalam hati, selama itu dosa. Benar jalan matinya itu dosa. Di penyakit hati itu diusir, dikeluarkan, dicabutan, asup deui ku setan teh diasupkeun. Kitanya lengah, diantap pelin buru-buru dikeluarkan. Saya tahu salah nanti. Ayo ku setan teh dialung-alungkeun, dipelak-pelakeun dah. Dimasukkan, ditanamkan, diceboran ku setan, diceboran. Urang hari-hari Nah, gitunya telah tambahan. Nah, ternyata ini di ayat ini loh maknanya dibaca masih biasa gitu kalimatnya, innahu alimum bidzati sudur. Biasa itu seperti kalau terjemah harfiahnya kan, sesungguhnya dianya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau soal makna demikian kan ya sudah pada tahu lah bahwa Allah Maha tahu apa yang Allah tidak tahu. Ya, sampai kepada apa yang ada di dalam hati manusia pun Allah tahu. Itu semuanya juga sudah tahu gitu makna demikian mah. Ternyata ini maknanya lebih luasnya, lebih dalam nih ya. Ya ke arah sana tadinya. Kalau tidak demikian, kalau tidak mengikuti, berarti tidak mengikuti tuntunan, pedoman, sebutannya kan tuntunan, pedoman, pegangan, landasan hidup yang dari Allah. Pasti manusia itu mengikuti dirinya sendiri, sementara manusia nggak tahu dirinya itu harus bagaimana. Sebetulnya manusia itu tidak tahu itu hidup ini harus bagaimana. Kudu kumaha sih hirup teh? Teu apaleun jelema mah. Rupa-rupa akhirnya dengan apa ya berdasarkan dirinya sendirilah itu jadi bermacam-macam, nuka kidul, nuka kaler, nuka tenggara, nuka barat laut, barat daya lah dan sebagainya. Pokoknya aya nu bener. Malah ya karena yang benar itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah, baru itu jalan yang benar. Nah, ayat berikutnya sekarang nih, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini juga kalimat terbagi menjadi dua, bisa dibagi menjadi dua ya. Seperti ayat yang tadi juga wa asirru qaulakum awijharu bih. Innahu alimum bidzatis sudur. Itu satu kalimat, bisa dijadikan satu kalimat. Bisa juga kalimatnya masing-masing gitulah ya. Seperti yang ini nih. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah ini masih sambungan nih, ini penegasan dari innahu alimum bidzatis sudur. Yang artinya tadinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, ala ya'lamu man khalaq. Allah ini maknanya jadi seperti ini. Apa
mungkin gitulahnya ininya makna bebasnya, apa mungkin yang menciptakannya itu tidak tahu? Ala ya'lamu man khalaqo. Apa mungkin kalau yang menciptakan itu tidak tahu? Itunya terjemahnya kurang lebih. Wa huwal latiful khabir. Sementara Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Nah, kalau khabir ini sering dipakainya kata khabir ini sering dipakai untuk hal-hal yang hanya Allah yang tahu. Ini dipakai untuk hal-hal yang di ayat sebelumnya kan innahu alimun. Alimun itu maha tahu. Alima ya alamu ilman itu tahu. Kalau khabir, nah ini digunakannya untuk sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Nah, mungkinkah yang menciptakan itu tidak tahu? Pernah kan kemarin saya bandingkan nih, karena ini pasti nyambungnya ayatnya dengan yang sebelumnya. Ini penegasan dari ayat sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya sudah disebutkan innahu alimum bidzati sudur, itu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dayanya makanya wajib, berartinya wajib berusaha. Ulah aya nu goreng di hati teh apal Allah mah. Apa sih nu goreng gitu? Apa sih yang jelek gitu yang ada di dalam hati, yang buruk itu apa? Disebutnya teh pancik urang sih mah goreng hati. Nah, sementara goreng hati teh apa sih yang menyebabkan itu? Sebutannya kan goreng hati, bahasa Sunda namanya goreng hati, beda deh. Kita kudu pakai sambal atau tidieuna. Sambal goreng hati atuh eta mah. Goreng hati, apa sih yang sebutan goreng hati? Pasti ada penyakit. Ya, pasti ada penyakit itu yang menyebabkan heartbreaker mah eta lah pokona mah. Eta penyakit hati tah nu ngaruksak hati penyakit. Yang manapun lah gitu tanya, apakah nantinya seperti hasud misalnya. Hasud itu kan salah satu penyakit hati, ini contohnya. Kalau hasud nantinya ini bisa ini kan kalau hasud itu terkait dengan sesama. Ya karena kalau hasud kan hasud kepada siapa gitu ya. Tapi kalau yang lain misalnya bodoh, nggak ada kaitan dengan orang lain, tetap goreng nuk itu mah tetap saja itu jelek. Ini ya dari apa namanya penyakit hati itu ya ada yang tidak ada kaitan dengan sesama manusia. Misalnya bodoh mah kesoranganeun we. Kan kadanya mun bodoh lah ngajak batur. Bodoh teh ngajak batur nih. Ya, misalnya bodoh gitu, itu penyakit hati nih ya. Bodoh itu penyakit hati, enggak ada kaitan dengan orang lain. Nah kalau hasud misalnya itu ada kaitan dengan sebutnya pokoknya disebut goreng hati mah berarti penyakit hati di dalamnya. Karena kalau yang bebas, yang bersih dari penyakit hati itu yang di dalam doa Nabi Ibrahim itu kan yang disebutnya qol illa man atallaha biqalbin salim. Nah eta hati yang bersih mah. Ya, orang yang selamat, orang yang mulia. Kalau kebalikan di dalam ayatnya itu kan doa Nabi Ibrahim itu minta, ya Allah jangan kau hinakan aku, rendahkan aku pada hari semua manusia dibangkitkan. Kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari penyakit hati. Tetap itu goreng hati itu apakah penyakit hati yang ada kaitannya dengan sesama manusia, ya seperti hasud, dendam, atau kufur nggak ngajak orang lain, nggak ada kaitan dengan sesama manusia. Orang kufur itu dirinya saja sendiri dengan Allah. Nah Allah Maha mengetahuinya apa yang ada di dalam hati. Nah ini penegasannya, apa mungkin
Man kholako layak lamu, aduh kudu nama kitu cek susunan bahasa Indonesia mah gitu sih. Gede pada dasar susunan bahasa Arab. Apa mungkin man kholako yang menciptakan layak lamu tidak tahu. Nah pernahnya ya pernah. Yang kemarin ininya untuk memaknai jangankan Allah yang memang maha tahu. Kalau kita bandingkan dengan suatu benda saja, barang itu suatu benda, suatu barang. Kalau gampang nu rumit itunya. Misalnya mesinnya misalnya mesin sebuah mobil. Siapa sih yang paling tahu dengan mobil mesin ini? Penciptanya. Penciptanya nggak ada yang terlewat satu satu bagian pun gitu ada yang terlewat gitu, penciptanya tidak tahu, mustahil. Kalau penciptanya pasti tahu detail sampai ke hal-hal terkecilnya terkait dengan mesin mobil ini pasti dia tahu. Kemudian gitunya ini contohnya kalau mesin mobil nanti akan dipakai orang. Ya, karena kan nanti akan dipakai orang kan mobil ini ya. Maka dibuatlah buku panduannya dari si pembuat. Maka si pembuat penciptanya ini itu kan menciptakanlah manual booknya gitu kan, panduannya tentang mesin ini. Jadi orang nanti bisa mengetahui hal ihwal mesin mobil ini berdasarkan buku panduannya. Kalau kalau penciptanya yang membuat mesin mobil ini nggak perlu buku panduan, mereka tahu, dia tahu sampai ke hal-hal terkecilnya tentang mesin mobil ini. Nah ini kan yang kemarin juga ini saya sampaikan, yang menciptakan Allah siapa? Yang paling mengenal manusia siapa? Allah. Ada yang Allah tidak tahu nggak tentang manusia? Nggak ada. Nah terus manusia itu kalau mau menggunakan manusia bagaimana? Jadi jelema teh hirup teh kudu kumaha. Artinya manusia itu memperlakukan dirinya dan orang lain, itulahnya. Bagaimana nih manusia ini memperlakukan dirinya dan orang lain? Nah Allah memberikan buku panduannya. Harus bagaimana memperlakukan manusia. Nah yang intinya ini tentang hal tersebut yang ayat ini bisa nih yang dijadikan landasannya. Surat apa tuh? Walaqad karramna bani Adam. Nah yang itu bisa ya bahwa ya perlakukanlah. Sekira surat nawan tadi mananya juga dalam ternyata di ayat ini nih. Sebentar di walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan. Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ieu nya jelema teh ieu kudu apal jelema teh kieu jelema teh. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan manusia, hanya anak Adam manusia nih ya. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Coba sampai di situ. Allah itu sudah memuliakan manusia. Mengapa manusia malah menghinakan dirinya? Dengan cara bagaimana gitunya yang disebut manusia menghinakan dirinya? Di dalam kitab tafsir ini juga lah kira-kiranya di surat iya. Karena di surat itu ada penjelasan demikian yang ini nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di situnya ada ayat yang berlawanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang maknanya kurang lebih sungguh kami telah ciptakan manusia itu sebagai makhluk terbaik. Summa rodadnahu asfala safilin, kemudian kami balikan keadaan. Manusia itu menjadi asfala safilin, itu menjadi makhluk yang paling rendah, yang paling buruk, yang paling hina.
makhluknya bukan dibandingkan dengan sesama manusia lagi, menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling hina. Nah, ya suratnya aja. Ini penjelasan di kitab tafsir ini juga sihnya. Lakinnahu ghafala an hazihil muqawimat, manusia lalai, manusia tidak menyadari. Manusianya lalai ini ya. Manusia ini artinya tidak menyadari, manusianya lalai. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa dirinya manusia itu adalah makhluk terbaik. Banyak yang tidak tahu. Tidak menyadari, lalai. Sehingga wa ahmala hazihil mayyizat, mereka jadinya ya, mereka jadi tidak tidak menjaga lah, mereka tidak menjaga ketetapan Allah tersebut, mereka tidak menjaga ketetapan Allahnya, mereka tidak menjaga kemuliaan dirinya, intinya jadi demikian. Nyawa gofala lakinnahu gofala hazihil muqawimat, manusia lalai dengan ketetapan Allah ini, yaitu diciptakan sebagai makhluk terbaik, sehingga manusia itu disebutnya jadi menyepelekan diri, tidak menempatkan, tidak menjaga kemuliaan dirinya sebagai makhluk itu terbaik yang diciptakan Allah. Ya penyebab nanti wa akhoza ya malu bihawahu, anger dah kadinya dah kitu kada wa akhoza ya malu bihawahu, maka mereka yang tidak menyadari, yang lalai akan hal tersebut, akhoza ya malu bihawahu, mereka intinya hidup di dunianya itu mengikuti al-hawa, tak lalai yang tidak menyadari kemuliaan dirinya. Ya wa akhadha ya'malu bihawahu wa syahawatihi. Hidupnya hidupnya itu mengikuti al-hawa, mengikuti syahwatnya. Anger lah kadinya deui hirup ngagugu kahayang jeung ngaresep. Tidak mengikuti panduan, berartinya tidak mengikuti itu panduan yang diturunkan oleh Allah. Padahal masalahnya seperti tadi, yang paling mengenal manusia itu adalah penciptanya. Kalau manusia mengenal manusia enggak. Jangankan orang lain, bahkan untuk dirinya pun tidak. Apa manusia mengenal dirinya juga tidak. Allah ya nih, kembali lagi ke sini nih ya. Allah ya'lamu man khalaqo. Apa mungkin gitu yang menciptakan itu tidak tahu? Wa huwal latiful khabir, apalagi itu Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Ya Allah ya'lamul khaliqul ladzi khalaqal insana. Nah, apa mungkin yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia, bahkan yang mengadakan sebutan rahasia itu siapa? Apa sih yang bukan diadakan oleh Allah? Rahasia itu yang mengadakannya siapa, yang menciptakannya? Ya Allah juga. Allah tahu gak rahasia? Wah, apa kan Allah yang menciptakan rahasia ya. Apa sih yang disebut rahasia? Itu bahasa kitanya rahasianya. Rahasia itu katakanlah seperti ini mungkinnya, rahasia itu apa yang hanya diketahui oleh misalnya si A menyimpan rahasia. Berarti kan apa yang disebut rahasia itu hanya si A yang tahu. Allah tahu nggak rahasia pada si A? Yang menciptakan rahasia siapa? Tuh, yang menciptakan rahasia juga kan Allah. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya kalau dari sesama manusia gitu, seseorang bisa merahasiakan sesuatu. Nah, kalau bagi Allah yang menciptakan rahasianya juga Allah, yang menciptakan hati manusia sebagai tempat menyimpan rahasianya juga Allah.
Ya, yang menciptakan hatinya tempat menyimpan rahasia Allah, yang menciptakan rahasianya sendiri Allah. Ini pelajaran sangat penting, sangat penting. Tentunya harus disadari bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Tambah lagi nih ya, yang sejalan tadi dengan surat Qaf ayat 16 ya, ini surat Al-Baqarah nih. Surat Al-Baqarah 284 ini juga sudah sering ya diulang karena ini terkait dengan masalah ini. Ayat itu dimulai dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah, tanya lillahi itu milik Allah. Ya benarlah milik Allah, karena Allah kan yang menciptakannya. Apa sih yang milik Allah itu yang mana? Semua yang ada di langit dan bintang punya siapa? Matahari pemiliknya siapa? Bumi itu pemiliknya siapa? Manusia pemiliknya siapa? Ya manusia itu pemiliknya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma filar, Allah pemiliknya. Ini yang Allah ajarkan kan kepada manusia ketika mendapat musibah nih. Ini ketika mendapat musibah itu kan mengeluarkan pernyataan inna lillahi. Sering kalimat ini orang mengucapkan kan, kami ini milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kan pernyataan itu maknanya dalam. Kalau kami milik Allah, tetap arahnya ke sana. Ya jangan hidup sesuka hati kamu, ikuti kemauan Allah, karena kita ini kan bukan punya kita. Kita ini milik Allah. Nah, Allah menginginkan apa dari kita? Ikuti berarti. Wa inna ilaihi roji'un. Apalagi apa enggak ngeri itu dengan kalimat ini, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kemana? Kepada pemiliknya. Dan kembali itu mau apa? Kan ditanyakan ari baheula hirup teh naon wae. Baheula teh hirup teh kumaha wae. Nih masih ingat enggak kalau teh? Masih ingat enggak? Kan aku sudah menurunkan panduan hidup. Rek tadi aku enggak bisa. Ini nih di ayat yang kemarin ini nih di bagian kedua nih. Yaitu di ayat 10 nya surat ini, di ayat 10 sebelumnya ya, orang-orang kafir ini Allah memberikan gambaran sejak sekarang, sejak manusia di dunia ini, di antara bentuk penyesalan orang-orang kafir setelah nanti di dalam neraka. Mereka mengatakan lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au nakilu, atau kami mau berpikir dengan benar, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disiksa. Tadu bakal ditanyakan ke Allah, akan dihisab, ditanyakan oleh Allah. Ini penyesalannya diantaranya seperti ini. Andai dulu kami mau mendengar, karena Allah sudah menyampaikan melalui utusannya. Nah di ayat ini juga kan, di ayat sebelumnya, di ayat 9-nya, di ayat 8. Takadu tamayazu minal goizo, itu menerangkan nerakanya ya. Neraka itu seolah-olah hampir meledak gitulahnya karena murka dengan manusia yang durhaka. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalamnya satu kelompok, sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir, apa tidak ada yang menyampaikan ancaman ini kepada kalian? Mereka menjawab, bala, qaulu wala. Mereka menjawab, benar, qad ja'ana nazirun, sungguh telah datang kepada kami yang membawa ancaman ini, fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Nah kembali ini ke sini ya, ala ya'lamu man khalaq,
Apa mungkin itu Allah di sininya, apa mungkin yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya, Allah yang telah menciptakan manusia dan Allah yang mengadakan rahasia gitu ya. Allah yang mengadakan rahasia itu, Allah juga yang mengadakan. Nah, semuanya kan ciptaan Allah. Nah, di dalam tadinya surat Al-Baqarah ayat 24 diawali dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah lah segala sesuatu. Tak segala sesuatu termasuk rahasia. Rahasia itu milik siapa? Milik Allah. Bahkan tadinya inna lillahi, kami ini milik Allah. Dipantas kalau Allah murka apabila manusia itu memperlakukan dirinya tidak sesuai dengan panduan yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan. Nah, karena kan kami ini milik Allah, bukan milik kita. Kita ini, diri kita ini bukan milik kita, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya kan, langit ciptaan Allah, pemiliknya Allah, berarti matahari sama, bulan, manusia sama. Manusia itu Allah yang menciptakannya, Allah juga pemiliknya. Tetap berarti maknanya bahwa manusia harus memperlakukan dirinya itu sesuai dengan panduan, tuntunan dari Allah, karena manusia itu milik Allah. Nanti di surga, nah kalau saya suka mengatakan begini, nanti di surga baru Allah itu akan menyerahkan, silahkan hidup kamu milik kamu, diri kamu milik kamu mau apa terserah. Allah sudah tidak akan murka, Allah sudah tidak akan mengatur apa-apa di surga. Allah serahkan sepenuhnya ke maneh lah pokoknya di dinya. Rek jungkir balik rek ajret-ajretan rek koprol rek naon terserah kumadinya we. Allah sudah tidak akan mengatur apa-apa. Allah tidak akan membebani, itulahnya nggak akan ada lagi harus ini seperti di dunia harus sholat, kalau tidak berarti meninggalkan kewajiban, dosa, disiksa. Di surga nggak akan ada lagi perintah apapun, sudah Allah serahkan sepenuhnya. Pek hirup maneh kumaha maneh di surga mah. Nah, bahkan ini ya ada hadis yang mengatakan seperti ini. Segala kenikmatan di surga yang disebutkan, ada istana gitunya, ada banyak makanan, bidadari dan semuanya lah yang bersifat jasadiah. Bersifat jasadiah semuanya ya. Ya istana lah seperti kita, seperti di sini kan misalnya punya rumah bagus atau bagaimana, itu kan untuk jasad. Nah di surga juga ada kenikmatan jasadiah berupa hal-hal yang seperti itu. Ada istana, ke makanan, ke ada dipan itu yang bebas tumila di itu mah. Mun gitu di dieu dipan teh loba teng wajah. Teng wajah tuh dah. Ari sare ripuh putih serangan udara jeung angkatan darat teng wajah wungkul can rungit. Wah, ripuh rek sare teh. Itu kenikmatan jasadiah. Terus kenikmatan batinnya apa? Kalau di dunia itu Allah sudah menyebut bagi manusia itu ada kenikmatan lahir batin. Itu di surat Al-Luqman ayat 20 nya Allah yang menyebut tuh wa asbago alaikum ni'amahu. Allah sudah menyempurnakan semua kenikmatan itu atas manusia, zohirotan wa batinatan, baik yang zohir jasadiah atau batiniah ruhnya. Nah kalau di surga bagian batinnya yang mana? Kalau istana itu bidadari, dipan itu banyak makanan, itu jasadiah. Sama seperti di sini, itu dirasakan nikmat, iya. Makanan itu kan ada nikmat sih makanan di sini. Ya nikmat jasadiah. Nah di surga kenikmatan batinnya itu ini nih hadis yang ini.
Karena kan di sini sama ternyatanya manusia sama dalam arti ketika di dunia gitu, di akhiratnya gitu aja lemah mah. Di dunia banyak kenikmatan jasadiah tapi batinnya kering kerontang, moal ngeunah, moal hirup teh. Banyak kenikmatan jasadiah lahnya. Ya, ada kafir kayak gitu, so gara kafir kenikmatan jasadiah lah, entahlah rumahnya yang seperti istana lah, koleksi mobil mewahnya puluhan misalnya, makanan sampai ada yang diperlukan biji emas, bisa sebelumnya dahar-dahar wae kudu di padahal ada dahar batu ya biasa sih urek lah bukan batu dahar mah biasa isik-isik nasi kuning disangguan berang nasi padang disangguan atau peting nasi goreng disangguan belang teh isuk-isuk belang sanggup teh koneng jeung bodas nasi padang gitu lah dahar begitu-gitu kene beda, mereka itu cari sensasi, cari kenikmatan dari hal-hal yang seperti itu semuanya jasadiah. Nah kenikmatan batin ruh penghuni surga, nah yaitu yang ini ya, kurang lebih hadisnya seperti ini ya. Ketika penghuni surga itu sedang menikmati itu apa yang ada di dalam surga, kemudian Allah menyeru mereka, ya Allah berfirman, aku haramkan murka aku atas kalian selama-lamanya. Tetap rasa nikmat begitu mendengar Allah mengatakan demikian. Maka bertambahlah menikmati hal yang bersifat jasadiah itu jadi lebih nikmat karena dibarengi dengan berita itu di dalam dirinya itu tertanam bahwa Allah tidak akan murka, tidak akan marah lagi. Di dunia juga sama, menikmati yang bersifat jasadiah itu nikmat, tapi kalau batinnya merana, coba kalau batinnya merana, hirup di istana dulu kan pernah terjadi kasusnya sama ini Lady Di. Ya Lady Di dulu istri Pangeran Charles, coba di istana hidup kurang apa soal fisik, soal jasadiah, tapi batinnya kabur gini kan dari istana kan. Ya kabur kan sebetulnya dari istana. Gacong we, gacong. Emang pemain bola gacong. Gacong we ka mono we. Jeung saha we tengtungna kan. Tah kitu tah. Padahal dia hidup di istana kurang apa ya fasilitas. Itulah soal jasadiah we. Tapi kan tetap kenikmatan batinnya tidak didapatkan. Akhirnya semua kenikmatan jasadiah yang ada di istana itu apa sih nikmatnya? Jadi tidak nikmat. Di surga sebetulnya yang bersifat jasadiah itu pasti nikmat, tapi begitu Allah berfirman seperti tadi, aku haramkan murka aku atas kalian selamanya, semakin nikmatlah menikmati istananya, menikmati buah-buahannya, menikmati semua yang ada di surga, karena di dalam dirinya ada. Di dunia juga sama sebetulnya, manusia itu akan tadi dahar denah wae jeung naon ge asal batinnya senang. So kalau didai tinggal kurang naon daharna sok isuk-isuk wah moal daekon sanggup nasi goreng moal daekon tuh didai berapa nasi kuning di sangguan. Ya hidangan istana yang serba mewah enak enggak pasti. Kan jadi tidak enak gitu kan hal yang seperti itu. Tapi orang yang batinnya tentram, nyaman, damai, panjang gepuk atuh geunah dahar mah. Ya iyalah. Itu kan sebetulnya eta mah sok geura pek rasakeun. Paling jadi Lady Di. Mau lah. Ya seperti itu artinya yang soal jasadiah mau kurang apalah itu fasilitas istana tapi kan tidak ada ketentraman batin. Itu loh ya ber-aberan dia meninggalkan istana malah merasa di penjara itu berada di lingkungan istana itu malah merasa
di penjara, makanya dia ingin bebas. Ikut beda kafir lah si eta mah gitu, ada kafir gitu. Nah, orang Islam itu sebetulnya kan ada apa sih yang menenteramkan batin orang Islam? Lah iya tuh ayatnya ayat 28 surat ke-20 ayat 28 surat naon podo. Ini ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ta ieu panduan dari Allah hayang tenang, ingin nikmat gitunya batinnya nih ya. Naon teh surat naon teh? Ayat 28 pokoknya mah. Sebentar nih. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu, orang-orang yaitu, berarti ini sambungan nih ayat apa nih sebelumnya nih? Yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Eta ini panduan dari Allah hayang geunah ieu atuh itu ikuti. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tentram bi zikrillahi, dengan mengingat Allah. Wah ininya ayat luar biasa nih. Ketahuilah, perhatikanlah, ini maknanya demikiannya, camkan gitulah kurang lebih ininya. Perhatikanlah, ketahuilah, camkan nih. Bi zikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Ieu tah lain didaya teu bogaeun. Ya Allah nya ketahuilah, camkanlah, garis bawahi eta lamun dina eta lamun tulisan teh mah garis bawahi, cetak miring, cetak tebal, sok kurang naon deui pake stabilo onggo. Inget jelema kan ieu nya aya geuningan, ini panduan nih dari Allah nih. Ya Allah ketahuilah, camkanlah, bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ini sebetulnya kan yang dicari oleh manusia, karena kalau hati sudah tentram, apa sih yang enggak enak? Enggak akan ada. Kalau hati sudah tentram, bahkan nih, kalau hati sudah tentram, bahkan ketika Allah memberi musibah dan nikmat itu. Ketika Allah memberi musibah pun gitunya, hati yang yang ingat Allah itu akan nikmat. Ini dalilnya ini Rasulullah SAW kan ketika anak laki-lakinya meninggal, Rasulullah kan sedih secara kemanusiaan, sedih secara naluri, seorang ayah kehilangan anak, manusiawi. Tapi Rasulullah kan tahu masalahnya, sehingga beliau mengatakan, aku tahu wahai Ibrahim, anaknya Ibrahimnya yang laki-laki, aku tahu wahai Ibrahim, di balik kematianmu ini adalah rahmat. Dapat rahmat enak gak? Dapat rahmat nikmat gak? Nah, itu Rasulullah tahu. Makanya ketika diberi musibah pun sedih. Soal sedih manusiawinya itu gak bisa dihalangi. Tapi tetap saja Rasulullah merasakan ini adalah rahmat Allah. Iya tanya surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, allazina amanu. Kemudian makna yang ininya, Allah ketahuilah, tadinya camkan ini garis bawahi, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Mengingat Allah itu bagaimana? Kalau mengingat Allah zatnya, emang kita pernah melihat? Nggak akan bisa. Tentu yang disebut mengingat Allah itu adalah tadi dah. Orang yang zikir, orang yang selalu mengingat Allah itu adalah orang yang hidupnya tidak lepas dari panduan Allah. Pasti nikmat, pasti tentram hatinya. Ya, orang yang hidupnya tidak lepasnya, artinya selalu berpegang kepada panduan, kepada pedoman dari Allah. Tetah makna zikrullah, makna, karena hanya dengan cara demikianlah hati itu akan menjadi tentram. Boleh dikatakan ya karena yakin gitu kan. Karena yakin setiap
apa yang dilakukannya itu benar. Karena yakin itu dengan berlaku demikian, maka seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, pasti akan dapat rahmat Allah, pasti akan disayangi dan dicintai oleh Allah. Ar-Ra'd ternyatanya surat ke-13 yang ayat barusan dah. Wah, mahal pisan ayat ya keduhung di bejaan ya. Keduhung di beja-beja ya. Tadi sorangan. Aduh, ini ayatnya allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah gitu. Atuh ari jadi orang yang beriman we. Nah, seringkali ini kita melebar dari sini. Seringkali kan orang mencari ketentraman, mencari kedamaian, kebahagiaan dengan caranya sendiri. Oh, nggak bisa. Ini Allah sudah menyebutkan dengan apa hati akan tentram. Ya, orang-orang yang beriman, dan hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah. Lanjutan ayatnya, camkan nih, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Kalau di ayat yang lain itu disebutkan wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan ada yang diketakutkan oleh mereka. Ya, tidak akan ada yang ditakutkan oleh mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Dalam kondisi apapun ya, mereka tidak akan bersedih. Tidak tentram karena hatinya yang merasa tentram, nyaman, damai, bahagia hati dengan seperti ini, dengan mengingat Allah. Dengan catatan, dengan penjelasan yang disebut mengingat Allah itu adalah bukan mengingat zatnya. Karena hal itu dilarang oleh Rasulullah, malah dilarang. Jangan memikirkan zat Allah, enggak bisa gelo. Ya, tapi yang tadinya yang disebut hati itu akan tentram dengan mengingat Allah itu adalah mengikuti atau hidupnya gitu, apa yang dilakukannya itu selalu berpedoman, berpegang, berlandaskan apa yang dari Allah, pasti itu menenteramkan. Nah, Nah, Allahnya yang menciptakan manusia dengan tangannya disebutnya. Allah yang menciptakan manusia dengan tangannya karena memang manusia pertama Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ini sih hanya ilustrasi mungkinannya. Seperti misalnya seorang pematung misalnya. Membuat patung gitu kan ya, membuat patung misalnya dari tanah liat katakanlahnya, karena Nabi Adam kan dari tanah. Ini hanya pemikiran gitu, mengilustrasikan Allah itu membuat Nabi Adam itu dari tanah. Jadilah bentuk manusia. Kemudian Allah tinggal mengatakan hiduplah Nabi Adam. Berubah gitu dari tanah menjadi Nabi Adam, manusia yang hidup. Nah, karena ada hadis yang menerangkan bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya gitu. Itu hadisnya demikian. Nah, bagaimana sih kita memahaminya? Ya itulah paling kepikir mah. Itu yang terpikirnya, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakannya dengan tangannya. Seperti itu kan yang terpikir oleh manusia, ya seperti misalnya seseorang membuat patung dari tanah. Jadi tapi kemudian oleh Allah itu kan dihidupkan menjadi manusia. Ya kan Allah tinggal mengatakan hidup, ya berubahlah hidup jadi manusia. Nah, dengan bahkan bukan hanya secara fisik teh, Allah tahu nggak pada diri manusia ini ada butiran darahnya, ada sel darah putihnya, kemudian ada ada kulitnya, bahkan kulit manusia itu juga kan terdiri dari beberapa lapisan. Saya lupa lagi namanya, ada kulit ari gitu nya, ting ari naon gitu teh. Ari wibowo gitu. Ari tulang, ari katel.
Kulit manusia saja ternyata akan terdiri dari beberapa lapisan. Itu bisa diketahui manusia karena memang itu bersifat jasadiah. Ya artinya jangankan yang bersifat jasadiah, ada kulitnya, ada tulangnya, ada sumsumnya gitu kan, ada jantung dan sebagainya. Bahkan ke hal yang menurut manusia gaib, yaitu tadi isi hatinya. Ketika seseorang menyimpan suatu rahasia, Allah tahu. Karena inilah Allah yang menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia dengan tangannya, dan pastilah yang paling mengetahui terhadap sesuatu itu adalah penciptanya. Ini maknanya luar biasa nih ayat ini nih. La takhfa alaihi min zalika khafiyatun, maka tidak ada sedikit pun, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Ya pelajarannya nih ya yang penting itu dari hal ini, yaitu yang tadi, jangan menyimpan hal yang buruk di dalam hati. Allah tahu. Dan kalau menurut surat Al-Baqarah tadinya ayat 284, tadi belum selesai nih ya, lillahi ma fis samawati wa fil ardh in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian ungkapkan keluar apa yang ada di dalam diri kalian, di dalam hati kalian, autukhfuhu, atau tetap kalian simpan di dalam hati, yuhasib, bukan hanya tahu nih, ayat ini menyebutkan yuhasibkum bihilah, pasti Allah akan menghisabnya. Apa sih ada yang buruk nih di dalam hati? Penyakit hati yang buruk di dalam hati mah. Dan nah itu Allah tahu dan itu pasti dihisab. Karena penyakit hati itu kan selama ada di dalam hati, selama itu berdosa. Kalau bahasa Arabnya makanya sebutannya tadi munkaratul qulub, penyakit hati itu kemunkaran yang dilakukan oleh hati, kemungkaran mah dosa. Nah ayat itunya ayat 2 Al-Baqarah 284-nya yuhasibkum bihillah, pasti Allah akan menghisabnya. Intubdu ma fi anfusikum, apakah kalian ungkap keluar apa yang ada di dalam hati? Kalau diungkap keluar artinya jadi amal, anggota badan, ucapan atau perbuatan. Tukhfuhu, atau tetap kalian sembunyikan di dalam hati, yuhasibkum bihillah, pasti Allah akan menghisabnya. Kalau ayat ini hanya menyebutkan Allah Maha Tahu, kalau ayat itu dihisab, bukan hanya Allah, bukan hanya tahu. Ya, Allah bukan hanya menyebutkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Di Al-Baqarah 284-nya yang menyebutkan demikian, yuhasibum bihillah, Allah pasti akan menghisabnya. Artinya kan ada balasan. Kalau dihisab artinya Allah akan memberikan balasan. Kalau menyimpan hal yang baik di dalam hati, dapat pahala. Nah sekarang intinya kalau yang tadinya goreng ati jadi sama goreng ati, aduh ampun, goreng hate, garoreng dina hate gitu, goreng hate teh garoreng dina hate, apa penyakit hate pokoknya nama dosa. Selama ada di dalam hati, selama itu dosa. Sebaliknya berarti nih, kalau ya menyimpan gitu yang baik di dalam hati, ada pahalanya. Kamari pan ayat nage rasa takut kepada Allah, rasa adanya di mana? Karena di dalam hati. Ini seseorang begitunya menyimpan, berarti disebutnya menyimpan, ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Adapun misalnya rasa takut kepada Allahnya itulah yang mendorong dia taat, sehingga dia mau melaksanakan yang Allah perintahkan, meninggalkan. Kan ini akibat kan dari rasa takut. Nah rasa takutnya itu sendiri kan nih, di ayatnya juga sudah jelas, diberi balasan yang baik oleh Allah. 1, dapat ampunan, 2, pahala yang besarnya, magfiratun wa ajrun kabir. Nah kalau menyimpan yang baik di dalam hati, ada pahalanya. Menyimpan yang buruk, ada balasannya, ada azabnya, ada dosanya. Kalau menyimpan yang baik, ini contohnya belum lama nih ayat yang kemarin kan, innallazina yakhshawna rabbahum, rasa itu adanya di dalam hati. Ya sesungguhnya orang-orang yang, nah ini berarti ada rasa takut kepada Tuhannya.
Lahum magfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Artinya harus menyimpan di dalam hati itu, harus menyimpan yang baik. Tak ulah aya nu goreng hate, nu garoreng dina hate, bahaya berarti eta. Karena semuanya yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah. Saya kira ini maknanya tadi sudahnya, lanjutannya wa huwal latiful khabir, karena Allah itu maha lembut dan Allah maha khabir, itu sering digunakan untuk Allah maha mengetahui untuk hal-hal yang hanya Allah yang mengetahui. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Nah, itulah yang kalau bagi manusia itu apa yang disebut rahasia, manusia tidak tahu. Bagi Allah nggak ada yang tersembunyi, rahasianya sendiri Allah yang menciptakan. Ya, apa yang disebut dengan rahasia itu Allah yang menciptakan. Hati tempat menyimpan rahasia, hatinya Allah yang menciptakan, rahasianya Allah yang menciptakan. Ya, dan bagi yang menciptakan itu tidak ada hal yang terlewatkan, dan tidak ada hal yang tersembunyi. Paslah tuh 2 hiji gini teh. Banyak sekiranya pelajaran dari apa namanya ayat ini ya, terkait dengan yang kemarin nu eta tanya anu bieta nu bahwa Allah itu lebih tahu manusia daripada manusianya sendiri. Sehingga Allah menurunkan panduan, karena manusia tidak akan tahu apa, atau intinya manusia itu tidak akan tahu harus bagaimana hidup di dunia. Manusia nggak akan tahu. Allah yang tahu, karena Allah yang menciptakannya, bahkan sampai kepada isi hatinya, apa yang dirahasiakannya. Dan bukan hanya tahu, bahkan itu semuanya akan dihisab oleh Allah, diberi balasannya. Setelah 2 hiji ginian tuh, baru tambah 1 ayat, berartinya ayat ini nih ya, ayat ke-14-nya ala ya'lamu man khalaqa. Mungkinkah yang menciptakan itu tidak tahu? Ini kan pertanyaan sebutnya naon teh, istifham inkari, question tag. Bukan pertanyaan untuk dijawab. Mungkinkah Allah yang menciptakan lalu Allah tidak tahu? Kan tong dijawab begitu mah. Apalagi dilanjutkan dengan wa huwal latiful khabir. Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Saya sebutnya mengetahui. Segalanya lah pokoknya. Karena semuanya ini kan ciptaan Allah, tidak ada ciptaan yang lain.